Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalwajhika wa sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu mulaha. Alhamdulillah, amin. Para jamaah salat Isya dan tarawih yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ketaatan, nikmat dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan. Masya Allah, waktu begitu cepat, rasanya baru kemarin kita memasuki bulan termulia ini, dan hari ini, malam ini sudah berlalu 13 hari dari puasa, siam dan qiyamul lail serta berbagai rangkaian amal ibadah yang sudah kita tunaikan di bulan suci Ramadan ini. Untuk 13 hari, 13 malam bulan suci Ramadan, dan saat ini kita ada di malam yang ke-14. Ada 3 hal yang patut kita lakukan setiap kali kita menyelesaikan kebaikan amal ibadah tertentu, dan amal ibadah Ramadan di bulan ini sudah lewat 13 hari, 13 malam. Yang pertama adalah kita kuatkan rasa syukur dan ucapan syukur kepada Allah Ta'ala. Karena kalau bukan karena Allah yang memberi taufik, memberi hidayah, memberi kekuatan kepada kita untuk bisa menunaikan berbagai amal ibadah, puasa, salat, tarawih, tilawah Al-Quran, zikir, doa, istighfar, infak, sedekah, dan seterusnya, yang sudah kita tunaikan selama 13 hari, 13 malam ini, kalau bukan karena taufik Allah, kalau bukan karena hidayah Allah Ta'ala, kalau bukan karena Allah yang memberikan kekuatan, kita tidak akan mungkin mampu melakukannya. Maka kewajiban kita bersyukur. Jangan lupa setiap selesai salat, setiap selesai membaca Al-Quran, setiap selesai zikir, itu minimal ucapan Alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat terbesar berupa kesempatan, kemampuan untuk beribadah kepadanya. Yang kedua adalah kita juga ucapkan istighfar. Istighfar itu untuk menutup kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita. Pasti selama 13 hari, 13 malam ini masih ada banyak kekurangan, masih ada banyak kelemahan, masih ada banyak bahkan kesalahan. Itu caranya untuk menyempurnakan amal ibadah kita yang belum sempurna, yang sudah kita tunaikan, adalah kita kuatkan syukur di satu sisi, dan kita kuatkan istighfar. Kita bertobat mohon ampun kepada Allah Ta'ala atas kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Itu kita ambil salah satunya dari sunnah Nabi SAW. Sesudah kita sholat, ini ibadah termulia. Baru saja tadi kita menghadap Allah, bermunajat, beraudiensi dengan Allah Ta'ala. Selepas salam, apa yang disunahkan untuk kita ucapkan? Istighfar, kan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Itu baru saja kita beribadah, sholat, rukuk, sujud. Itu tujuannya pasti ada untuk yang kurang dalam salat kita. Nah, itu istighfar, perbanyak istighfar. Jadi gitu. Lalu kemudian yang ketiga adalah doa dan harapan. Perbanyak doa, ya Allah. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa tilawatan, ya Allah. Terimalah
puasa kami selama 13 hari ini. Terimalah tarawih kami selama 13 hari ini. Terimalah tilawah Al-Quran kami, zikir kami, taubat kami, istighfar kami. Berharap sekuatkan kepada Allah Ta'ala. Dan doa kedua, selain meminta agar amal ibadah kita diterima, doa meminta taufik berikutnya, hidayah lanjutan, kekuatan berikutnya untuk kita terus melanjutkan istiqomah dalam menunaikan amal ibadah yang sudah kita tunaikan, yang sudah baik itu, bahkan meningkatkannya. Nah, ini sangat penting. Tema kita pada malam hari ini adalah, sudah istimewakah Ramadan kita yang sudah berlalu 13 hari 13 malam ini? Karena kalau secara teori, kita semuanya sepakat bahwa bulan Ramadan bulan yang termulia, bulan yang paling istimewa, bulan yang luar biasa. Di mana letak kemuliaan, keistimewaan, dan keluar biasaan Ramadan? Terletak pada apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam An-Nasai, yang mungkin juga sudah sering dibaca oleh para ustaz sejak awal Ramadan. Beliau bersabda, "Atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang diberkahi. Bulan itu adalah satuan waktu, terdiri dari beberapa pekan, beberapa hari, beberapa jam. Nah, bulan yang merupakan satuan waktu itu diberkahi, penuh berkah. Keberkahan itu ziyadatul khair. Sesuatu ketika dikatakan ini berkah, diberkahi dari Allah Ta'ala, itu artinya ada tambahan kebaikan dari kebaikan yang asli ada dalam hal itu. Nah, ketika yang diberkahi itu waktu, maksudnya ketika waktu itu kita isi, kita gunakan, kita manfaatkan, kita penuhi dengan segala kebaikan apapun yang bisa kita lakukan karena Allah atas dasar iman, maka kebaikan yang semula mungkin di luar Ramadan, ambillah kita katakan sholat kita, atau bacaan Quran. Bacaan Quran kita di bulan Sya'ban kemarin, atau nanti di bulan Syawal. Itu setiap hurufnya itu dicatat satu kebaikan. Satu kebaikan itu dilipatkan pahalanya minimal 10 kali lipat. Itu keberkahan Quran. Kapan saja kita baca. Nah, kebaikan baca Quran yang setiap hurufnya itu dijanjikan balasan pahala 10 kali pahala minimal itu. Begitu kita baca di rentang waktu yang diberkahi di bulan suci Ramadan ini, maka balasan nilai 10 kali lipat setiap hurufnya itu bisa lipat 3 kali, 7 kali, 10 kali, bahkan mungkin 700 kali. Berkat keberkahan waktu yang ada di bulan Ramadan ini. Istimewanya di situ. Nah, karena ini adalah waktu yang istimewa bagi orang-orang beriman yang sangat sangat antusias tentunya, sangat membutuhkan banyaknya keberkahan dari Allah Ta'ala untuk hidupnya, agar hidupnya berkah, umurnya berkah, usianya berkah, hartanya berkah, pekerjaannya berkah, keluarganya berkah, anaknya berkah, masa depan keturunannya berkah. Kita butuh keberkahan-keberkahan untuk apapun yang kita miliki dan yang kita lakukan dalam hidup ini. Ini peluangnya kita ngalah berkah itu seperti di bulan Ramadan ini. Kita tahu itu tidak mungkin ini kita lewatkan.
Nah, ketika kita tahu bahwa sekarang Masya Allah Ramadan begitu cepat, sudah berlalu 13 hari. Masuk hari yang ke-14. Besok ke-15. Besok begitu terus cepat sekali. Itu artinya apa? Artinya bahwa kesempatan begitu mahal yang Allah sediakan untuk waktu yang begitu berkah itu semakin hari semakin berkurang, semakin sempit. Ini yang menjelaskan mengapa Nabi SAW dan para sahabat dulu serta para ulama salafus saleh itu semakin bertambah hari dalam hitungan hari di bulan Ramadan. Itu cara beliau-beliau untuk memacu semangat berkejar dengan waktu itu semakin kencang. Grafik amal solehnya itu semakin naik. Dan puncaknya pada 10 hari 10 malam terakhir. Sayangnya ini kebalikan dari kondisi umumnya umat Islam. Di mana di malam pertama itu Masya Allah rata-rata masjid langgar, surau itu penuh. Semakin berkurang itu sudah. Jadi ini bahwa Ramadan berkurang, ini softnya semakin maju, semakin maju, semakin maju. Dan paling sedikitnya soft justru di 10 malam terakhir itu. Nah ini yang mudah-mudahan mari kalau kita evaluasi, jadi seberapa istimewa Ramadan kita, jadi puasa kita. Artinya kalau kita meyakini Ramadan bulan yang istimewa, tentu kita harus buktikan itu dengan amal yang serba istimewa. Nah itu yang dalam rangka untuk menggapai tangga takwa yang lebih tinggi dan puncak di penghujung Ramadan nanti, itu harus kita lakukan evaluasi tiap hari saat ini. Jadi gitu. Jadi sudahkah istimewa puasa saya? Istimewa puasa apa? Kita tidak hanya mempuasakan syahwat perut dan seks saja. Kalau ingin puasa kita istimewa, sudahkah selama 13 hari ini puasa kita di samping mempuasakan syahwat perut, syahwat seks, syahwat yang menjadi pembatal utama puasa, kita juga sudah mempuasakan mata kita, mempuasakan telinga kita, mempuasakan lidah kita, mempuasakan jemari kita. Ini salah satu fitnah terbesar saat hari ini. Di era medsos, era internet ini, yang paling perlu dipuasakan itu jemari ini. Like and dislike saja, komen-komen itu sudahkah kita puasakan? Pikiran kita, perasaan kita, apakah sudah kita puasakan? Sholat kita, apakah untuk sholat fardu, apakah sudah lebih istiqomah di awal waktu? Dan khusus bapak-bapak itu berfasabil khairat untuk mengejar shaf pertama di setiap sholat jamaah selama Ramadan ini, atau biasa-biasa saja? Infak sedekah kita, tilawah zikir kita, tobat istighfar kita, sudah berapa banyak kita menangis karena tobat pada malam-malam yang 13 malam yang sudah berlalu itu. Ayo kita bertanya pada diri kita, jangan noleh ke kanan, kiri, depan, belakang. Masing-masing menoleh diri, meraba, betulkah Ramadan yang sudah berlalu itu sudah istimewa dengan harapan? Ketika belum, mari kita syukur yang sudah kita lakukan, kita istighfar yang kurang, dan kita bertekad sambil bermohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah beri aku taufik, kekuatan, dan hidayah untuk menutup kekurangan yang aku lakukan sebelum ini di waktu-waktu yang tersisa di bulan Ramadan ini, sehingga dengan begitu insya Allah saya bisa meraup keberkahan terbanyak dari bulan Ramadan, bulan suci ini, dan puncaknya mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan keberkahan yang paling berkah tanpa tanding, mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar nanti insya Allah. Dan untuk mendapatkan itu salah satu tips utamanya adalah dengan kita mengistimewakan malam-malam di selain atau seluruh malam bulan Ramadan. Semoga Ramadan kita menjadi Ramadan yang betul-betul berkah, tidak hanya julukan dan namanya
Ramadan berkah, tapi memang berkah itu dapat kita raih dan kita dapatkan untuk kehidupan kita dalam hari-hari yang penuh berkah ini. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.